Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yafrahu wa yaskhab. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang berikut. Ini berkata Syekh, Allahu Akbar Allah. Al-haditsul tsalits, hadis yang ketiga. Ad-dinun nasihah, yakni agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Maka kata Syekh rahimana wa rahimahullah, wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah maklum bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim mempunyai sejumlah keutamaan yang kalaulah kita tidak sebutkan keutamaan-keutamaan mereka, melainkan hanya sahabat saja, maka itu sudah cukup untuk menjadi keutamaan bagi mereka. Telah datang dalam banyak hadis secara umum Rasulullah menyebutkan keutamaan para sahabat. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku, jangan mendiskreditkan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya infak mereka, satu telapak tangan atau separuh darinya, itu tidak akan sebanding dengan infak kalian walaupun sebesar gunung Uhud. Jadi infak kita sebesar gunung Uhud tidak sebanding dengan infak para sahabat walaupun hanya setengah dari telapak tangan. Menunjukkan keutamaan mereka. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku. Ini para sahabatku. Namun mungkin kadang-kadang kita bertanya, apa itu definisi sahabat? Kalau dikatakan sahabat, apa itu definisi sahabat? Apakah sahabat itu orang yang pernah bertemu? Ataukah sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi? Atau sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mempunyai definisi-definisi yang berbeda-beda tentang ta'rif, pengertian sahabat. Namun pengertian sahabat yang paling menyeluruh adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat. Itulah sahabat.
Nah, di sini dia bertemu dengan Rasulullah walaupun dia tidak melihat Rasulullah. Mungkin antum bisa bertanya, kok ada orang bertemu nggak bisa melihat? Ada, kalau dia buta. Ya, seperti sahabat Ibnu Ummi Maktum, buta, bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat. Ada orang yang beriman kepada Rasulullah, risalah yang dibawa oleh beliau, beramal dengannya, mati dalam keadaan muslim tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Hidup sejaman tapi tidak bertemu. Ada seperti siapa? Raja Najasyi, ya. Naam, Uwais Al-Qarni dari Yaman, negeri Yaman. Tidak pernah bertemu dengan apa? Rasulullah. Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah menurut riwayat yang sahih. Dan ini sampai-sampai adanya syariat salat ghaib. Tapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Ya, tidak pernah bertemu Rasulullah. Nah, ini dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Karena tadi kita katakan definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat. Ya, walaupun dia pernah mengalami masa-masa kemurtadan. Maksudnya begini. Mungkin setelah Rasulullah wafat, tahun berlalu dia sempat murtad. Kemudian dia kembali lagi ke Islam dan dia wafat dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, apakah sahabatnya tercabut? Tidak. Sahabatnya dikembalikan lagi kepada dia. Makanya dia tetap memegang lakab sebagai sahabat. Paham ya? Mafhum ya? Nah, Ustaz, adakah orang yang hidup dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah tapi dia sempat murtad? Ada murtad? Ada. Kita bisa lihat kalau kita baca riwayat, kita dapati ada sebahagian yang mereka sudah melalui perjuangan begitu berat, hijrah ke Habasyah, ternyata sampai di sana murtad. Iya, sampai di sana murtad. Dan banyak. Begitu pula seperti orang-orang yang masuk Islam kemudian begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak di antara mereka yang kembali riddah, murtad. Maka tahun-tahun ini dinamakan dengan tahun kemurtadan. Ya. Nah, maka kita katakan tadi definisinya harus diperhatikan. Orang yang bertemu dengan Rasulullah tentu sejaman ya. Sejaman, kemudian bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, wafat dalam keadaan beriman. Walaupun dia pernah mengalami masa-masa kemurtadan. Ya. Nah, sebab itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, naam, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Dia beriman kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah belum diutus. Paham ya? Dia mengimani kebenaran Rasulullah, tapi Rasulullah belum diutus. Dan dia bertemu dengan Rasulullah. Apakah dia sahabat? Bukan. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ini beriman kepada Rasulullah. Dalam riwayat ketika Rasulullah dari Gua Hira turun surat Al-Alaq itu dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha untuk ketemu Waraqah, pamannya. Ya. Nah, maka Waraqah ini seorang dari Bani Israel yang masih dari Ahlul Kitab yang masih mempercayai kitabnya. Maka dia meyakini tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu Rasulullah belum diutus. Nah, begitu Rasulullah diutus dia sudah wafat. Ya. Nah, dia juga bukan sahabat. Ya. Nah. Baik. Nah, Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjaminkan kebaikan suatu tempat dengan keberadaan para sahabat. Telah datang dalam riwayat Al-Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya, Abdul Razzaq As-San'ani di dalam musannafnya itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madama qaumun ala khairin
Aw la yazalu qaumun ala khairin madama fihim man ra'ani wa sahabani. Suatu kaum itu senantiasa berada dalam kebaikan selama masih hidup di tengah-tengah mereka orang-orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Ya. Nah, ada orang yang melihat Rasulullah tapi tidak bersahabat dengan Rasulullah. Ya. Orang-orang munafikin, orang-orang kufar, musyrikin dan seterusnya. Ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, suatu kaum senantiasa suatu daerah itu mengalami kebaikan selama hidup di antara mereka orang-orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sebab itu Al-Imam Abu Zur'ah rahimana wa rahimahullah pernah berkata, membongkar sepak terjang strategi-strategi kaum-kaum zindiq dari kalangan Rafidhah dan yang lainnya yang mendiskreditkan para sahabat. Ada di antara mereka yang mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat dan seterusnya. Maka hakikatnya, kata Imam Abu Zur'ah, hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang hendak meruntuhkan Islam. Ya, kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah hak, sunnah Rasulullah itu adalah hak, dan yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah kepada kita itu adalah para sahabat. Sehingga barang siapa yang mendiskreditkan mereka berarti secara tidak langsung dia ingin meruntuhkan Islam. Dia ingin meruntuhkan sumber Islam. Nah, begitu sumbernya hancur, Islam ini tidak punya pegangan, maka disitulah mudah untuk terjadi distorsi. Ya, maka ini adalah strategi para pembangkang dalam menghancurkan Islam. Dia hancurkan para pembawa-pembawa Islam. Siapa mereka? Para sahabat yang paling pertama. Karena mereka adalah pembawa bendera Islam yang paling pertama. Mereka hidup dengan Rasulullah, mendengar Rasulullah, memahami ucapan Rasulullah, beramal dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, menghafal ilmu dari Rasulullah, dan mereka lah yang meriwayatkannya kepada kita. Ya. Nah, sebab itu kalau kita lihat ada seorang penulis, dia dosen terbang di Maroko dan sempat ngajar di Amerika, menulis suatu buku tentang hadis-hadis misogini. Dia mencaci maki hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan banyak kaum zindik mencaci maki Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Sehingga kalau Abu Hurairah disingkirkan berarti ribuan hadis sudah disingkirkan. Nah, sama seperti ulah mereka ini, sama seperti para pengikutnya di zaman ini yang mencaci maki para ulama ahlul hadis. Ada di antara mereka menghantam Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah. Kenapa? Karena Al-Allamah Albani rahimahullah adalah orang yang paling pakar di bidang hadis di zaman ini. Dia dihantam supaya hadis-hadis yang telah diseleksi oleh dia itu tidak dipakai semuanya. Kalau tidak dipakai, maka agama ini akan mengalami kecewaan. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Baik, Tamim Ad-Dari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah." Ini Rasulullah ucapkan 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Kalau agama ini nasihat, maka nasihat itu untuk siapa? Ya. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah. Nasihat yang pertama itu untuk Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wa li kitabih,
nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga wali rasulih, nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang kelima wa ammatihim, dan kaum muslimin secara keseluruhan, awamnya maupun cendekiawannya. Nah, kata Syekh, rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka ya kawan, a'azzani Allah wa iyyakum, perhatikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang agung di antara perkara-perkara agung lainnya dari agama ini. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan hadis ini, kata beliau, qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-kalimah ihtimaman lil maqam wa irsyadan li ummati ay ya'lamu haqqal ilmi anna ad-din kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasihah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini. Kalimat apa yang diulang oleh Nabi? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya. Kalimat ini yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtimaman lil maqam. Karena pentingnya kedudukan kalimat ini sangat menegaskan bahwa perkara ini sangat penting dan sangat serius. Wa irsyadan lil ummati ay ya'lamu haqqal ilmi anna ad-din kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasihah. Dan bimbingan kepada umat. Nabi ulang-ulang kalimat ini, fungsinya yang pertama karena pentingnya kalimat ini, yang kedua irsyad dan bimbingan kepada umat ayya'lamu haqqal ilmi, agar supaya mereka tahu haknya ilmu. Apa itu hak ilmu? An-dina kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fil nasihah. Bahwa agama ini seluruhnya zahir batin terbatas pada nasihat, berkisar pada nasihat. Ya, secara zahirnya maupun batinnya berkisar pada nasihat. Jadi kalau agama ini adalah nasihat, maka antum ketika menyampaikan kebenaran lalu kebenaran tidak diterima, jangan kecewa. Antum memposisikan diri antum itu hanya pemberi nasihat. Ya, namanya nasihat itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Ya. Nah, ini harus berlapang dada. Jangan begitu kita akrab dengan seseorang, sampaikan nasihat, tapi dia tidak mau, langsung kita jadi benci sama dia. Ya. Tidak boleh. Nah, ini keikhlasan antum dalam memberikan nasihat perlu dicurigai, tidak ikhlas ini orangnya. Ya. Kalau seperti ini, apa bedanya antum dengan orang-orang partai politik? Ya. Orang-orang partai politik akan loyal kepada Anda apabila Anda separtai dengan mereka. Kalau Anda berpisah dengan mereka, maka kebenciannya luar biasa. Nah, ya. Tetapi kita tidak. Kenapa? Karena kita paham benar bahwa agama ini adalah nasihat. Agama ini nasihat. Secara zahir batin seluruhnya agama ini adalah nasihat. Wahiyal qiyamut tamu hadhil huquqil khamsah. Ini hak-hak yang 5 ini. 5 perkara. Nasihat, kisaran pusaran agama ini, nasihatnya berkisar pada 5 perkara ini. Yang pertama, lillahi, untuk Allah Azza wa Jalla. Maka apa maksudnya nasihat kepada Allah ini? Dijelaskan oleh Syekh. Fan-nasihatu lillah al-i'tirafu biwahdaniyatillah wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh.
Nasihat kepada Allah itu artinya al-i'tirafu biwahdaniyatillah, yakni mengakui keesaan Allah. Ini yang paling pertama. Mengakui apa? Keesaan Allah Azza wa Jalla. Wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Dan ketunggalannya Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, naam, yang tidak ada sesuatu pun yang sekutu serikat dengan Allah dalam hal tersebut. Ini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu esa, dan Allah tabaraka wa ta'ala itu maha tunggal dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Nama dan sifat mungkin bisa sama secara bahasa dengan yang lain, ya. Tetapi hakikatnya Allah itu esa, tidak sama. Pada hakikatnya tidak sama, walaupun pada nama mungkin bisa sama. Seperti apa? Yad, tangan misalnya, ya. Atau basir, melihat, ya. Atau as-sami', mendengar. Ya bisa sama secara bahasa dengan makhluk yang lain. Tetapi tidak sama dengan Allah secara hakikat. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang sekutu dengan Allah dalam hal ini. Ya. Nah, maka kita katakan Allah itu tafarrud, yakni tafarrud, tunggal pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Pada sisi yang layak bagi Allah. Jadi Allah punya tangan, tangan itu layak bagi Allah. Tangan itu layak bagi Allah, tetapi tidak sama bagi manusia, tidak sama dengan manusia. Nah, kenapa? Karena tadi itu kita katakan bahwa Allah itu tunggal dalam hal tersebut. Ya. Nah, kemudian menegakkan ubudiyah secara zahir dan batin. Nasihat kepada Allah itu menegakkan ubudiyah, yakni penghambaan seseorang kepada Allah secara lahir dan batin. yakni benar-benar seseorang itu menjadi hamba Allah. Dia menjadi hamba Allah. Ustaz, memang ada manusia yang bisa jadi hamba yang lain selain daripada hamba Allah? Ada manusia bisa jadi hamba yang lain selain daripada hamba Allah. Ada yang bisa jadi hamba kepada as-sanam, ya, berhala. Ada yang bisa jadi hamba terhadap hawa nafsu. Ada yang bisa jadi hamba terhadap dinar, dirham, bisa. Ya. Nah, makanya di sini nasihat kepada Allah itu seseorang berusaha untuk mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Nah, secara zahir dan batin. Wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah, dan selalu kembali kepada Allah. Wa talaba raghbatan wa rahbatan ma'a taubati wal istighfar da'i. Dan dia memohon serta harap dan cemas yang diiringi dengan taubat dan istighfar yang terus menerus. Ya. Jadi nasihat kepada Allah itu diantaranya, selain seseorang itu menegakkan hak-hak uluhiyah Allah Azza wa Jalla dan keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat, orang itu harus mewujudkan penghambaan dia kepada Allah secara zahir dan batin, yaitu dengan dia senantiasa harus kembali kepada Allah dalam segala keadaan, setiap waktu dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa? Memohon, berharap, cemas yang diiringi dengan taubat dan istighfar yang terus menerus. Ya. Kenapa ya, kawan? Seorang itu dia berharap kepada Allah. Karena kalaulah dia berhadapan dengan amalannya saja, dia berharap dengan amalannya saja, dia berharap dengan kebaikannya saja, maka kebaikannya itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Coba antum bayangkan nikmat Allah berikan kepada antum, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan. Ya.
Dan lebih dari itu Allah menciptakan Anda menjadi manusia yang sempurna. Ya, menjadi manusia yang sempurna. Nikmat yang besar. Nah, kalau Anda misalnya mengharapkan pahala kebaikan yang Anda lakukan, maka itu tidak cukup. Dan amalan yang Anda lakukan itu pun belum tentu sesuai dalam rangka menegakkan hak-hak Allah. Ya. Nah, karena keterbatasan ilmu kita kadang-kadang tidak mengerti amalan ini benar apa tidak benar. Ya. Kita tidak mengerti mana ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak. Dan kita pun beribadah kepada Allah, melakukan penghambaan kepada Allah di usia 30 tahun, di usia 20 tahun, di usia 40 tahun lebih-lebih lagi, ya salah. Ya. Sementara usia kita tenggelam dalam kemaksiatan jauh lebih banyak dari usia kita dalam berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita kembali kepada Allah dengan penuh harap, kita berharap agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal-amal yang kita lakukan. Ya, harap kepada Allah Azza wa Jalla. Rahbah, cemas. Kenapa cemas? Ya cemas kalau Allah tidak menerima amal kebaikan kita. Ya. Amal-amal yang kita lakukan itu kita cemas, jangan sampai Allah tidak menerima ini amalan kita karena kelalaian kita. Lalu bukan begitu, karena sudah lakukan ibadah, berharap kepada Allah, rasa cemas kepada Allah, lalu sudah bangga. Tidak. Anda harus mengiringi itu semua dengan taubat dan istighfar yang kontinu, terus menerus. Ya. Nah, kenapa ikhwan? Taubat itu kata para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, adalah wajibun ala kulli muslim. Taubat itu wajib bagi setiap muslim, wajib bagi individu-individu kaum muslimin. Nah, demikian pula istighfar. Apa itu istighfar, Ustaz? Bukankah kalau disebutkan taubat sudah cukup? Kenapa taubat istighfar lagi? Ya. Ada perbedaan antara taubat dan istighfar. Ada apa tidak? Ada. Karena kalau taubat itu kan hakikatnya seseorang berhenti dari perbuatan kemaksiatan, menyesalinya, tidak mengulanginya lagi. Ya. Hakikat taubat. Tapi kalau istighfar apa? Istighfar itu talabal maghfirah. Dia memohon ampunan dari Allah. Beda tidak? Beda. Iya. Istighfar itu memohon ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dan istighfar ini harus diiringi dengan hati. Karena istighfar di lisan saja itulah yang tidak bermanfaat. Ada orang satu hari dia istighfar mungkin 5.000 kali, tapi lisannya saja, hatinya tidak beristighfar kepada Allah. Ya. Maka ini tidak bermanfaat. Ini istighfar yang tidak bermanfaat. Nah, istighfar itu harus bersamaan dengan hatinya. Nah, sampai-sampai di antara fadilah istighfar ini banyak sekali ya, ikhwan. Di antaranya telah datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq beliau terhadap musnad Imam Ahmad, bahwa Rasulullah mengatakan man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak untuk beristighfar, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dari kesempitan hidup. Allah memberikan jalan keluar dari kesusahan. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Allahu Akbar. Maka perbanyak istighfar. Ya. Nah, dan begitu pula disebutkan di dalam riwayat tentang istighfar. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu dia minta nasihat, ya Imam, dari saya nasihat. Saya di negeri kami kekeringan. Kemarau berkepanjangan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri,
Istaghfir. Beristighfarlah. Dia pulang. Kemudian datang lagi orang yang lain, meminta nasihat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam, berilah saya nasihat. Sesungguhnya saya ini menikah sudah puluhan tahun tidak punya anak. Maka kata beliau, istighfar, beristighfar, beristighfar. Dia pulang. Lama lagi datang seseorang memintakan nasihat lagi. Ya Imam, berikan saya nasihat. Ya, sungguhnya kami ini kesusahan. Ya, kesusahan. Kebun-kebun tidak memiliki hasil panen, ya, dan seterusnya. Kata beliau, istighfarlah. Maka salah seorang muridnya kebingungan. Maka dia katakan, ya Imam, 3 orang datang kepada Anda dengan permintaan pertanyaan yang berbeda-beda, jawaban Anda satu saja, istighfar. Kenapa? Maka beliau mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah dalam surat Nuh. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan air hujan kepada kalian dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian dan buah harta-harta kalian. 3 persoalan tercukupi atau tercukupi? Iya. Tidak ada air hujan di sini, Allah katakan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat kepada kalian. Ya. Tidak ada harta, tidak punya anak, apa yang Allah katakan? Yumdid ilaikum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Subhanallah. Begitulah para ulama dalam apa? Cara beristidlal. Ya. Nah. Baik. Demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ini adalah apa namanya? Di antara pengertian daripada nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya ikhwan? Ya manusia itu dia harus selalu kembali kepada Allah. Dan dia iringi itu semua dengan taubat dan istighfar. Kata Syekh, li'anna al-'abda la budda lahu min at-taqsiri fi syai'in min wajibatillah aw at-tajarru'i ala ba'dil muharramat. Karena manusia, seorang hamba, itu dia selalu berada dalam kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia sudah sempurna dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah? Ya, tidak ada. Kita ini selalu kurang dan terbatas, ya, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Atau at-tajarru' ala ba'dil muharramat, lancang melakukan sebahagian hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, lancang dalam melakukan perkara-perkara yang haram. Maka dari itu kata Syekh, wa bitaubatil lazimah wal istighfari daim yanjabiru naqsuhu wa yatimmu amaluhu wa qawluhu. Maka dengan taubat yang sungguh-sungguh, istighfar yang kontinu, akan menutupi kekurangannya itu dan menyempurnakan amalannya. Ya. Nah, taubat dan istighfar menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan menutupi kelancangan kita ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pengertian nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma nasihatu li kitabillah, adapun nasihat kepada kitab Allah. Nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya kata Syekh, fa bihifdhihi wa tadabburihi wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi
wajtihadi fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Nasihat kepada kitab Allah itu dengan cara menghafalnya, mentadabburinya. Maka ana nasihatkan kepada antum, ya, perbanyak baca Quran di waktu-waktu yang renggang, dan jangan hanya membaca Al-Quran. Nah, kita ini terbatas pemahaman kita dalam bahasa Arab, maka kalau bisa baca terjemahannya lagi, ya, baca Al-Quran, baca terjemahan, supaya antum bisa mentadabburi apa yang dimaksudkan dalam firman-firman Allah Azza wa Jalla itu. Nah, karena kita terbatas pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap bahasa Arab, ya. Nah, jadi kalau misalnya pada Ramadan, dan sebentar lagi insyaallah, kita sekarang ini berada dalam Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Entah ini berapa Sya'ban, 5 apa 7 ya, subhanallah. Lebih lagi 7 Sya'ban. Artinya semakin dekat lagi kepada Ramadan, ya. Nah, kalau seandainya Ramadan, biasanya Ramadan ini adalah bulan tilawatul Quran, banyak yang membaca Al-Quran, maka anak nasihatkan, kalau Anda bisa mengkhatam Al-Quran itu misalnya 3 kali, maka khatamkan juga terjemahannya 3 kali atau 2 kali. Ya. Nah, ini anak nasihatkan. Karena ini adalah bagian dari nasihat kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Wa ta'allumi al-fadhihi wa ma'anihi, dan mempelajari lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Ya, lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Artinya supaya kita itu tidak salah ucap dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, kita bisa mengeluarkan huruf dari tempat huruf di tempat keluarnya dengan benar. Ya, seperti kalau sin, ya jangan kita katakan so, ya, si jangan, atau shin jangan kita katakan z, jangan, ya. Nah, karena memang ada kesalahan-kesalahan tertentu dalam bacaan itu tidak fatal dalam Al-Quran, tidak fatal. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan yang fatal. Iya, ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Seperti kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada tasydid. Kalau dia baca cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu fatal. Fatal. Karena kalau iyyaka na'budu, yakni hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, ini hamba matahari. Ya. Fatal. Iya kan? Menyembah matahari, fatal. Maka memang ada kesalahan tertentu yang tidak fatal, ada kesalahan tertentu yang memang fatal. Iya. Jadi ini perlu bagi kita untuk mempelajari dengan baik. Karena itu bagian dari nasihat kepada Al-Quran. Dan lebih dari itu semua adalah al-ijtihadu fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Bersungguh-sungguh untuk beramal dengan Al-Quran pada diri sendiri dan orang lain. Ya, ini yang penting. Oleh sebab itu, dalam salah satu penjelasannya, Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan, hafidhana wa hafidhahullah, itu ketika menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan ahlul Quran, itu beliau katakan bukan orang yang pintar membaca Al-Quran, atau bukan orang yang semata-mata hanya menghafal Al-Quran, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan ahlul Al-Quran itu adalah orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Ya, bisa jadi ada orang baca Al-Quran terbata-bata, tapi dia beramal dengan Al-Quran. Ya, maka ini yang dimaksud ahlul Quran. Ya, nah ini maksud daripada nasihat kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun penjelasan berikutnya kita sampaikan pada salat Isya insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Biar tidak terlalu banyak-banyak. Karena kalau banyak itu juga kita hendak buat tampung. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.